Dok mungkin. Bentar. Boleh. Iya, oke. Oke Dok, mungkin kedatangannya hari ini bisa dijelaskan. Alhamdulillah ya, Bang Caca, alhamdulillah hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Alhamdulillah kita sudah naik sidik dan kebetulan Kita dapat suratnya kapan? hari Senin kita baru menerima undangan untuk tahap sidik ini, dan hari ini kita atas undangan itu kita hadir di sini untuk memberikan keterangan untuk tahap sidik. Gitu. Jadi terhadap laporan kita terkait untuk Sheila Sofia SS terkait dengan penyebaran data pribadi yang bisa kita bilang memang memakan waktu lama dari laporan kita itu di bulan Februari. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena penyidik juga banyak pekerjaan yang lain, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah naik sini. Dokter melihat perjalanannya nih akhirnya sudah naik dokter. Akhirnya, jadi satu persatu ya, karena begitu banyak para buzzer dari grup sebelah ya yang begitu gencarnya mengatakan bahwa Doktif ini duta lapor yang laporannya nggak jalan ya. Sebenarnya Doktif ini seneng-seneng aja sih dipanggil duta lapor, memang duta lapor ya, karena ada LP nambah lagi yang kemarin pemalsuan logo halal, LP-nya di atas 20 ya. Tapi nggak apa-apa, karena jarang orang masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan ya seperti yang Doktif lakukan. Ya mungkin ya dengan seperti ini akan memberikan efek jerak ke owner-owner skincare nakal. Nah, dan ternyata ini adalah salah satu lagi terbukti naik sidik. Jadi yang kemarin yang Suneo juga udah naik sidik, yang persekusi juga SS naik sidik, yang ini juga kembali PDP naik sidik, ya, dan pasalnya lumayan mengerikan ya. Betul. Yang kalau ya, ancaman hukumannya yang kita tahu itu maksimal di atas 9 tahun. tahun. Maksimal 9 tahun. Jadi ini juga pelajarannya buat kalian. Hati-hati kalau menyebarkan data orang lain. Ancamannya itu maksimal 9 tahun. Jadi persekusi sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ya. Dokter ada berapa LP sih di Polda itu? Sorry, ini Banyak. kan mengingatkan lagi kalau ini kasus yang mana yang diperiksa gitu, yang LP yang Kalau yang ini LP dari penyebar data pribadi, PDP, yang SS. SS. Oke. Jadi hari ini khusus untuk yang LPSS aja. Hanya untuk LPSS, karena yang untuk masalah yang baru yang kemarin ya, Jadok juga minta dikawal itu adalah dugaan pemalsuan logo halal ya oleh brand L ya, Lentip itu, yang ownernya diduga juga MH ya. Di situ itu juga ada dugaan tindak pidana. Jadi kita nggak boleh ya masang-masang logo halal kalau sertifikat halal belum keluar. Yang Dokter pikirkan bagaimana dengan para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang benar ya, yang mengurus sertifikat halal dengan benar, baru mereka berani meletakkan logo halal. Ini nggak ada sertifikatnya kok tiba-tiba mak bedunduk, bahasanya gitu ya, jadi mak bedunduk nemplokin ya gitu. Dan ternyata kan memang terpantau mereka adalah satu kubu. Jadi yang satunya Suneo menempelkan stiker halal, relabeling type skin dengan DNA salmon di rumah saja. Ya, yang satunya nemplokin logo halal yang diduga palsu. Ini dipanggil di gedung promoter. Biasanya kan di Kimsudok. Nah, coba dijelaskan. Jadi begini, sebenarnya untuk terkait dengan PDP ini kita diperiksa di gedung di Trimub, di gedung cyber lantai 5, karena berhubung dengan kondisi gedung cyber itu sedang dalam renovasi, jadi dipindahkan oleh penyidik ke sini. Dan kebetulan bukan kita aja juga banyak yang terkait dengan pemeriksaan cyber gitu. Makanya dengan atas info dari tim penyidik sebentar dipindahkan dulu karena renovasi masih berlangsung, kemungkinan baru bisa dipakai tahun depan untuk gedung cyber ya, untuk lantai 5 cyber. Oh, terus untuk yang kasusnya Suneo ya, perkembangannya kalian bakalan dapetin kejutan dalam waktu dekat ya. Akan kejutan dalam waktu dekat, tuh nggak Bang Caca? Betul. Sudah Ya. naik sidik juga. Oh sudah, kalau itu sudah naik sidik akan ada kejutan. Kalian sudah pasti tahu ya apa kejutannya ya. Ya, jadi di sini ya kan akunnya Doktif disita di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL bahwa Doktif melakukan pencemaran nama baik pada saat Doktif mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat izin praktek di Athena Palembang.
Nah, yang perlu ditekankan di sini, doktif itu benar-benar menjadi pasien ke klinik Athena Palembang. Jadi bukan menyamar, ya. Hanya memang doktif ke sana menggunakan wig, dan wig itu adalah memang doktif itu kalau kemana-mana kadang-kadang suka pakai wig, ya. Meskipun rambut doktif nggak botak, ya, dan doktif nggak menjual serum penumbuh rambut, ya. Tapi doktif menggunakan wig itu ya kadang-kadang menggunakan wig untuk acara occasional tertentu, gitu. Ya, jadi doktif itu menyerahkan data pribadi doktif ke resepsionis Athena Palembang pada saat itu. Dan di situ sekarang doktif tanya ke kalian, hai sayang, kalau misalnya kalian ya datang ke praktek suatu dokter, kalian lihat nggak ada pelang praktek dokter? Ya. Betul nggak? Nah, pada saat doktif ke sana nggak ada pelang saudara DRL. Ya, oke, itu satu. Pada saat doktif masuk ke ruangannya, tidak ada surat izin praktek atas nama DRL. Pada saat doktif menemui dokter yang praktek di situ, pada saat doktif tanyakan, dokternya nggak bisa menjawab. Dari situlah makanya doktif berkata bahwa DRL tidak memiliki surat izin praktek. Kenapa? Karena dalam mata hukum, ya harusnya kan ada atau tidak, betul tidak? Beliau masih melakukan tindakan di Athena Palembang, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya yang meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh konsumen, ya. Tapi dari situ akhirnya kasusnya naik sidik yang menurut dokter agak aneh. Apakah ini dikondisikan, ya, di Polres Jakarta Selatan? Tapi yang jelas dokter nggak ada takut-takutnya. Dan akhirnya akun dokter disita. Dugaan dokter penyitaan akun ini ada kaitannya dengan bargaining laporan dokter yang di PMJ. Maksudnya bargaining itu jadi ada maksud untuk kalau misalnya nanti doktif diperkirakan dengan akunnya doktif itu disita, doktif takut dapat rugi, nggak bisa jualan, ya. Terus doktif nggak bisa ngasilin endorse dan bla 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 seperti tuduhan kalian semua, ya. Maaf, doktif sampaikan ke DRL, ya. Doktif tidak akan pernah mencabut laporan doktif, ya, atas dugaan pemalsuan atau relabeling atau logo tomat di PMJ. Kenapa? Karena yang dirugikan itu ratusan miliar, ya, jutaan masyarakat yang dirugikan. Sementara kamu melaporkan doktif atas nama pencemaran nama baik, yang dirugikan hanya doktif. Seandainya doktif hanya memikirkan diri doktif sendiri, ya, pasti doktif udahlah doktif cabutlah PMJ. Yang penting akun doktif kembali. Oh maaf DRL, tidak akan pernah terjadi. Biar akun doktif diambil, terserah. Tapi yang penting uang kalian, hak masyarakat Indonesia dikembalikan. Itu tugasnya dokter muncul di sini, ya. Jadi akan terbukti dengan berjalannya waktu siapa dokter. Ya, dokter hanya meminta hak masyarakat yang sudah dia makan dikembalikan. Ini dengan naiknya sidik, dokter, artinya semua data udah lengkap, bukti sudah lengkap ya. Tinggal dipanggil untuk ditetapkan jadi. Ya, itu gitu. kalau untuk seperti itu coba nanti tanya ke tim penyidik. Yang jelas aja. kita hari ini datang sebagai dari pihak pelapor dan juga kita ada pendampingan saksi juga, dan kebetulan masih ada satu saksi lagi yang untuk diperiksa. Nah, untuk selanjutnya akan kemungkinan untuk dipanggil pihak terlapor yaitu saudari SS, dan kemungkinan kita tidak tahu apa yang tindakan yang akan diambil oleh tim penyidik karena ini terkait dengan ITE dan ini penyebarannya melalui Instagram. Apakah akan ada Stop, tidak boleh dikatakan, ya. Mungkin ada biar ada keseruan lah, ya kan, di media. Jadi tidak ada di sini kebal hukum, ya. Baik Suneo, baik SS, ya, baik DRG, tidak ada di sini kebal hukum. Yuk kita percayakan kepada penyidik.